Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Falah, mahasiswa hukum semester 5. Di video kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat terkait hak kekayaan intelektual. Ada beberapa poin pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama, apakah penting pendaftaran hak kekayaan intelektual? Yang kedua, mengapa perlu mendaftarkan hak kekayaan intelektual? Dan yang ketiga, deskripsikan secara singkat di mana mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana dahulu apa itu kekayaan intelektual dan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri merupakan bagian dari hukum harta benda, hukum kekayaan. Kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan haknya dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud atau intangible. Hak kekayaan intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Nah, sedangkan hak kekayaan intelektual sendiri, menurut David 1 Bainbridge, intellectual property atau hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia sendiri, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif dan inovatif, yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan. Sebagai contoh, seorang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi dan kreatif mampu melahirkan karya cipta berupa buku. Sehubungan dengan kemampuannya tersebut, sehingga melahirkan karya intelektual berupa buku, maka kepada pengarang atau penciptanya akan lahir hak kekayaan intelektual atau eksis hak kepemilikan atas benda imaterial, yaitu hak kekayaan intelektual atas karya buku tersebut. Dan bukan pada hasil materialnya, wujud fisiknya yang berupa buku, melainkan cipta yang melekat pada buku tersebut yang melahirkan hak imaterial atau intangible property rights. Di pembahasan kali ini saya tertarik membahas merek sebagai salah satu sebuah karya kekayaan intelektual, seperti merek Silver Queen, Indomie, merek tisu Paseo, merek donat kempis yang manis seperti Jeko. Merek-merek brand tersebut merupakan salah satu merek ternama di Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin yang dipertanyakan. Yang pertama ialah apakah penting mendaftar hak kekayaan intelektual? Ya, saya mengambil dari ketika kita mempunyai merek tersebut, apakah penting pendaftaran merek kita itu sebagai hak dibakukan sebagai hak kekayaan intelektual? Jawabannya, pendaftaran merek sangat penting sekali untuk dilakukan sebagai hak kekayaan intelektual, karena dengan begitu merek yang akan kita gunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada pasal 3 yang dinyatakan sebagai berikut. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan adanya hak eksklusif ini, maka orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali jika sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek yang terdaftar. Selain itu, pendaftaran suatu merek sangat penting dilakukan untuk melindungi merek kita dari pembajakan. Karena biasanya ketika kita mempunyai sebuah merek dan merek itu cukup terkenal, terkadang ada beberapa orang yang ingin melakukan plagiarisme kepada merek kita dengan meniru, walaupun tidak secara keseluruhan tapi hampir sama. Nah, maka dari itu penting kita untuk mendaftarkan sebuah merek yang kita punya agar diakui kekayaan intelektualnya. Dengan ketika kita sudah mendaftar itu, maka kita akan mendapatkan sebuah sertifikat merek. Kita bisa melakukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana terhadap pihak-pihak lain yang menggunakan merek kita yang tanpa seizin kita. Nah, poin pertanyaan kedua, mengapa perlu mendaftarkan hak kekayaan intelektual? Jawabannya sangat perlu, karena kalau saya ambil contoh tadi, seperti saya ingin mengambil contoh terkait pendaftaran merek.
Jadi perlu ketika kita mempunyai sebuah merek, kita mendaftarkannya ke hak kekayaan intelektual seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila merek kita sudah terdaftar, lalu ada pihak lain yang mencoba untuk meniru atau membuat kegiatan yang mengatasnamakan merek kita, pihak tersebut dapat kita gugat melalui pengadilan dan negara akan melindungi produk kita. Karena prinsip pendaftaran merek adalah first to file, yakni siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu. Sehingga perlindungan hukum merupakan pertahanan utama bagi merek yang tengah kita kembangkan. Nah, poin yang terakhir, di mana mendaftarkan sebuah hak kekayaan intelektual atas merek yang ingin kita daftarkan dan bagaimana tata caranya? Jawabannya, kita mendaftarkan misalnya merek kita sebagai hak kekayaan intelektual, yaitu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana cara mendaftar merek tersebut? Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, Bab 3, Permohonan Pendaftaran Merek, Bagian ke-1, Syarat dan Tata Cara Permohonan, Pasal 4, 5, 6, dan 7. Yang saya rangkum ialah nama dan alamat pemohon, surat kuasa jika diajukan melalui kuasa hukum, kemudian surat pernyataan kepemilikan merek yang kita punya, detail permohonan kemudian detail permohonan yang meliputi label merek termasuk keterangan warnanya, contoh merah, hitam, dan putih, dan bagaimana bentuk mereknya, dan bagaimana bentuk tulisan mereknya, apakah dia itu memiliki warna merah, hitam, dan putih. Arti merek, jika merek yang diajukan dalam bahasa asing, pengucapan jika mereka diajukan dalam huruf non Latin, misal dalam huruf Korea atau Jepang dan lain-lain. Kemudian kelas, dan yang terakhir jenis barang dan jasa yang diajukan dan bukti pembayaran. Nah, ketika kita mendaftarkan merek tersebut dalam waktu 15 hari setelah permohonan pendaftaran merek yang kita ajukan, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengumumkan permohonan merek tersebut dalam berita resmi merek selama 2 bulan. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan apabila atas permohonan merek yang diajukan. Jika terdapat keberatan selama masa pengumuman, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan sanggahan dalam waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. Pasal 17 ayat 2. Selanjutnya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama itu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Pemeriksaan substantif dilakukan selama 150 hari dalam pasal 23 ayat 5. Nah, begitulah sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait merek. Jadi, apapun merek yang kita punya itu penting untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual agar terjaminnya hak merek kita atas plagiarisme yang dilakukan orang-orang, dan juga cukup berpengaruh atas merek kita termasuk ke dalam pasaran ekonomi sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.